Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 259. Kita lanjutkan kajian menarik kita masih terkait dengan diri manusia ditinjau dalam sudut pandang Qur'aniyah dan saintifik untuk mengenali siapa, bagaimana, apa diri kita yang arahnya adalah untuk mengenal Tuhan yang menciptakan kita lebih dekat melalui ciptaannya. Sahabat sekalian, untuk episode kali ini kita akan mengkaji atau membahas salah satu komentar atau pertanyaan dari kawan kita di dalam forum. Yaitu seorang kawan kita yang memberikan pengkritisan menurut dia bahwa kajian tentang jiwa itu tidak bisa dilakukan secara saintifik. Kenapa? Dikarenakan menurut dia jiwa itu berada dalam wilayah metafisika, bukan wilayah fisika. Sehingga ketika dikaji secara saintifik, apalagi secara fisika, maka menurut dia sampai kapanpun itu tidak akan ketemu benang merahnya. Tidak akan dapat kesimpulan yang seharusnya. Sahabat sekalian, kita akan melakukan kajian ini dan kita akan merujuk kepada Al-Quran Al-Karim dan kemudian merujuk kepada perkembangan data-data saintifik. Untuk mengkritisi, benarkah bahwa jiwa itu adalah kajian metafisika dan bukan kajian fisika atau saintifik secara umum, atau di dalam ilmu modern masuk dalam wilayah neuroscience. Oke, terlebih dahulu mari kita simpulkan secara ringkas kajian kita yang sebelumnya untuk menyambungkan ke kajian kita kali ini. Bahwa kita memiliki dua kesimpulan. Satu dari sudut pandang Qur'ani dan yang kedua dalam sudut pandang saintifik. Bagaimana sudut pandang Al-Quran terhadap eksistensi diri manusia? Kesimpulannya adalah bahwa diri manusia terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama disebut sebagai jasad, yang kata Al-Quran diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Min sulalatin mintin. Dari saripati tanah. Itu adalah istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Nanti akan kita cross-check secara saintifik. Yang kedua, lapisan diri manusia adalah yang disebut sebagai nafs. Kalau yang pertama tadi, jasad atau jism menunjuk kepada badan material. Maka yang kedua, ini adalah nafs yang menunjuk kepada sifat-sifat, karakter-karakter. Pikiran, emosi, dan seterusnya yang menggambarkan fungsi jiwa. Yang ketiga adalah yang oleh Al-Quran disebut sebagai ruh, di mana Al-Quran menggambarkan ruh ini berisi sifat-sifat ilahiyah yang ditiupkan, yang ditransfer, yang diresonansikan, ditularkan kepada manusia yang eksistensinya adalah badan dan jiwa itu, sehingga ketularan sifat-sifat ilahiyah menjadi hidup, menjadi berkehendak, menjadi melihat, mendengar, mencipta, dan sebagainya, di mana itu adalah sifat-sifat ilahiyah yang diturunkan kepada manusia. Ini adalah kesimpulan ringkas dari apa yang diajarkan, diinformasikan oleh Al-Quran Al-Karim tentang lapisan eksistensi diri manusia. Nah, seperti biasa kita meng-cross-check ini dalam sudut pandang saintifik, karena sudut pandang saintifik adalah berbasis pada penelitian. Sedangkan dari Al-Quran Al-Karim berbasis pada keimanan. Tetapi Al-Quran yang mengajarkan kepada kita bahwa keimanan itu memang harus di-cross-check kepada realitas. Sehingga keimanan itu berproses mulai dari ilmul yakin, yakin karena keilmuan, ainul yakin, yakin karena membuktikan ada pengalaman, ada experience terkait dengan keyakinan itu. Dan yang ketiga adalah hakul yakin, puncak dari keyakinan seseorang yang tidak tergoyahkan. Jadi kita selalu akan melakukan cross-check antara pendekatan imaniyah
atau pendekatan subjektif berbasis kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran Al-Karim dengan pendekatan kauniyah yang juga diajarkan oleh Al-Quran untuk dilakukan pengamatan, memperhatikan, mengobservasi, meneliti, untuk melakukan cross-check. Nah, yang menarik menurut sains, maka diri manusia itu juga terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah yang disebut sebagai body, tubuh, material. Yang ini kemudian kalau di breakdown secara scientific, kita akan mendapatkan tersusun dari molekul-molekul. Molekulnya tersusun dari atom-atom. Nah, molekul-molekul itu membentuk apa yang disebut sebagai sel, unit kehidupan terkecil dari tubuh manusia. Sel membentuk jaringan, jaringan membentuk organ, organ membentuk sistem organisme secara keseluruhan. Sudut pandang sains terkait dengan lapisan yang pertama berimpit dengan yang dikabarkan Al-Quran sebagai jasad itu. Jasad setara dengan body. Material setara dengan Al-Quran menggambarkan sebagai sulalatin mintin, saripati tanah yang menunjuk kepada unsur-unsur atau persenyawaan yang bersifat organik penyusun makhluk hidup. Lapisan yang kedua dalam sudut pandang sains digambarkan sebagai mind atau soul, jiwa. Itu dalam sudut pandang saintifik dan menjadi kajian-kajian yang menarik bahkan memunculkan disiplin ilmu tentang jiwa. Di dalam Al-Quran itu disebut sebagai nafs. Ini adalah setara antara nafs dengan mind, dengan soul, dengan jiwa itu. Dan yang ketiga menurut sains adalah yang paling halus yang disebut sebagai spirit. Di mana spirit itu berisi sistem nilai tentang value, tentang karakter-karakter dasar pada manusia, dan seterusnya. Yang setara kalau di dalam Al-Quran adalah roh yang berisi sifat-sifat ilahiyah, potensi dasar kemanusiaan, sama antara spirit dengan roh. Jadi sahabat sekalian, dengan cara ini kita memiliki kontrol untuk melakukan kajian-kajian dan menyimpulkan antara subjektivitas dengan objektivitas itu ada benang merahnya. Nah, lebih jauh kemudian kita melakukan kajian secara lebih mendalam khususnya terkait dengan jiwa. Bahwa jiwa itu ternyata berada di dalam otak kita. Kita sudah melakukan kajiannya dalam beberapa episode. Dan bahkan sudah sampai kepada memetakan otak, bagian-bagian otak itu, di mana salah satu kesimpulannya adalah tentang pineal gland yang dianggap atau disimpulkan oleh para pelaku mistis sebagai mata ketiga atau indera keenam. Kita bahas di episode yang lalu. Tetapi secara kajian neuroscience-nya, secara saintifik, kita mendapatkan kesimpulan bahwa pineal gland itu sesungguhnya tidak bersifat sensorik. Tidak bersifat menjadi sensor atas peristiwa-peristiwa, sinyal-sinyal yang dari luar diri kita, masuk ke dalam diri kita, kemudian membangun sebuah persepsi, sebuah kesimpulan. Seperti kalau mata itu menangkap cahaya melewati sensor cahaya yang ada di mata kita. Mulai dari bola mata yang di depannya ada lensanya, kemudian ada retinanya, dilanjutkan dengan sistem sarafi, masuk ke occipital lobe, dan seterusnya. Itu adalah sistem sensorik pada mata. Atau sensorik pada telinga yang bersifat audio. Kalau ini visual, ini audio. Atau peraba, atau penciuman, aroma, perasa, dan seterusnya itu bersifat sensorik. Tetapi pineal gland itu tidak bersifat sensorik. Dia hanya berfungsi sebagai pabrik yang menghasilkan hormon. Di antaranya adalah hormon melatonin yang mengatur irama tubuh kita antara siang dan malam, antara berenergi untuk melakukan aktivitas dengan kemudian semakin lemah dan kemudian ngantuk dan kemudian tertidur. Juga menghasilkan hormon turunannya serotonin untuk mengatur mood dan hormon-hormon yang lainnya
pinolin, dan kemudian DMT. Dan seterusnya kita sudah membahas di episode yang lalu terkait dengan bagian otak yang dianggap sebagai mata ketiga atau indera keenam. Secara saintifik kita menyimpulkan bahwa itu bukan. Itu hanya berfungsi sebagai kelenjar hormonal, seperti kelenjar yang di sebelahnya ada kelenjar pituitary yang juga menghasilkan hormon-hormon untuk mengendalikan mekanisme kehidupan seorang manusia. Dan juga ada kelenjar-kelenjar hormon yang lainnya, ada timus di sini, dan kemudian ada yang di adrenal, terkenal sebagai hormon adrenalin dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dan kemudian ada kelenjar-kelenjar yang terkait dengan organ-organ reproduksi, seperti ovaris dan testis. Poin pentingnya kemudian tubuh kita memiliki mekanisme hormonal yang itu dikendalikan oleh mekanisme di dalam otak kita. Nah, otak itu bekerja secara holistik, bukan bagian-bagian, bukan parsial-parsial, tetapi bekerja secara holistik. Kepribadian ada di bagian depan, di frontal lobe. Kemudian terkait dengan bahasa ada di samping kanan kiri di temporal lobe. Terkait dengan panca indera ada di parietal lobe. Terkait dengan pemahaman, penglihatan itu ada di occipital lobe. Ada korteks cerebrinya, ada bagian tengahnya, ada sistem limbiknya, ada hipotalamus, amigdala, hipokampus, dan seterusnya itu bekerja secara simultan. Dan itulah kesimpulan dari neuroscience bahwa jiwa manusia sesungguhnya diwakili oleh fungsi otak secara keseluruhan. Sehingga secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa otak itulah sesungguhnya representasi dari jiwa seseorang. Maka kalau otaknya mengalami gangguan, jiwanya mengalami gangguan. Kalau otaknya mengalami kerusakan, maka jiwanya juga mengalami kerusakan. Dan kalau otaknya mengalami kematian, maka jiwanya juga akan mengalami kematian. Nah, sampai di sini kita sudah melakukan kajiannya. Kemudian ada yang mempertanyakan, mengkritisi di dalam forum kita, bahwa jiwa itu sesungguhnya bersifat independen, tidak ada kaitannya dengan fisik. Nah, ini yang perlu kita kritisi karena pendekatan secara objektif menunjukkan bahwa jiwa itu terkait erat dengan fisiknya. Fisik yang dimaksudkan tentu saja adalah otak, dikarenakan kita sudah mendapat kesimpulan bahwa fungsi otak itu merepresentasikan fungsi jiwa, bukan seluruh badan. Dikarenakan kalau tangan kita potong misalnya, jiwanya masih tidak terganggu, masih tetap eksis dengan fungsinya. Kakinya dipotong dan seterusnya, selama otaknya itu tidak mengalami gangguan, kerusakan, maka jiwa itu masih bisa direpresentasikan oleh kualitas fungsi otaknya. Nah, yang menarik secara objektif kita mendapatkan kesimpulan yang tidak bisa dibantah, karena ini adalah data-data empirik yang dilakukan oleh para ilmuwan melakukan penelitian-penelitian neuroscience terhadap fungsi otak yang ternyata merepresentasikan fungsi jiwa. Jadi dengan secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa jiwa itu pada manusia sesungguhnya melekat pada struktur fisiknya. Maka di dalam pendekatan akademik, ilmu tentang jiwa itu dibagi menjadi dua. Satu, belajar strukturnya yang disebut sebagai jurusan ilmu saraf. Yang kedua adalah yang belajar tentang fungsinya yang dipelajari dalam ilmu psikologi atau psikiatri. Nah, dua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Seluruh penelitian-penelitian yang terkait dengan fungsi jiwa dan saraf menunjukkan hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan perkembangan kemampuan dari jiwa atau kualitas jiwa itu langsung terrepresentasikan di dalam kualitas otak kita. Ternyata otak itu memiliki sifat namanya plastisitas, brain plasticity atau plastisitas otak. Ketika jiwa kita dilatih dengan skill tertentu,
Kita pernah mencontohkan dengan skill keseimbangan, ya, kemampuan motorik atau berenang, olahraga dan seterusnya, motorik. Maka kalau itu dilatihkan, otaknya itu akan berkembang. Dikarenakan akan terbentuk saraf atau sirkuit sarafi yang lebih besar, lebih tebal, kabel-kabelnya lebih canggih, dan lompatan-lompatan elektriknya atau elektrikalnya itu menjadi lebih lancar dan seterusnya. Pokoknya terbentuk sebuah sirkuit saraf terkait dengan pengalaman pelatihan yang diberikan kepadanya. Kita melihat korelasinya sangat jelas. Ketika kualitas fungsionalnya, kejiwaannya dikembangkan, otaknya ikut berkembang. Bukan hanya motorik, tetapi kemampuan membaca, memorinya, emosinya, perasaannya, bahkan sampai ke spiritualitasnya. Orang-orang yang dilatih dengan keikhlasan, dengan kesabaran, dengan kejujuran, dengan perasaan adil, kedermawanan, dan sebagainya, itu sirkuit-sirkuit sarafnya akan berkembang. Ini menunjukkan bahwa jiwa pada manusia yang masih hidup ini tidak bisa dipisahkan. Nanti akan lain masalahnya ketika ini kemudian mengalami kematian. Ya, akan kita bahas itu terkait dengan bagaimana jiwa itu ketika badan ini mengalami kerusakan. Apakah jiwanya masih eksis atau tidak? Itu adalah step berikutnya. Tetapi poinnya, ketika seseorang itu masih hidup, maka terlihat korelasi yang sangat jelas bahwa kerusakan jiwa menyebabkan kerusakan otak, sebaliknya kerusakan otak menyebabkan kerusakan jiwa. Bahkan di level gangguan otak secara fisikal, dirusak struktur sarafnya, maka jiwanya ikut rusak. Bisa mengalami kegilaan, bisa mengalami psikopat, bisa segala macam. Kerusakan pada materialnya, struktur sarafnya merusak fungsi jiwanya. Sebaliknya, orang yang diberi tekanan, stres, depresi pada jiwanya, fungsi jiwanya. Seseorang misalnya dikasih masalah yang berat sampai dia stres dan kemudian depresi. Apa yang terjadi? Struktur saraf di otaknya mengalami kerusakan. Artinya ini adalah seperti satu keping mata uang dengan permukaan yang berbeda, nggak bisa dipisahkan. Namanya mata uang itu ya ada dua sisi yang berbeda. Yang namanya manusia itu ada struktur sarafinya dan ada fungsi dari saraf-saraf itu. Itulah yang disebut mewakili, merepresentasikan jiwa seorang manusia. Nah, lebih jauh kita juga sudah mengkaji, membahas, mendiskusikan terkait dengan mekanisme otak itu atau jiwa itu di dalam mengendalikan badan kita. Dan sesungguhnya juga melakukan komunikasi-komunikasi dengan peristiwa yang ada di luar diri kita. Bahwa diri kita atau otak kita memiliki 3 mekanisme dasar. Yang pertama adalah secara hormonal, terkait misalnya fungsi dari pineal gland. Itu adalah cuma salah satu saja dari mekanisme otak kita atau mekanisme jiwa kita. Bahwa jiwa kita bisa dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh pineal gland itu. Hormon-hormon yang mengatur ritme badan kita, kehidupan kita, mood kita, emosi kita, dan seterusnya dipengaruhi secara hormonal. Satu. Yang kedua, dipengaruhi, dikendalikan secara neurotransmitter. Ada sinyal-sinyal kelistrikan yang dilewatkan jalur saraf di seluruh tubuh kita, mulai dari otak sampai ke ujung jari kaki kita. Yang kecepatannya lebih tinggi dibandingkan mekanisme hormonal yang bekerja secara kimiawi itu. Kecepatannya adalah 1 detik bisa mencapai sinyalnya ya sejauh 20 meter. Sehingga dari ujung kepala atau dari otak sampai ke ujung kaki itu bisa cuma 1/20 detik saja. Itu adalah kecepatan neurotransmitter, sinyal perintah dari otak, dari jiwa kita untuk menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan seluruh aktivitas tubuh kita. Bekerja secara neurotransmitter. Nah, yang ketiga yang sangat menarik dan sedang menjadi kajian hangat di dunia neuroscience adalah
Mekanisme yang ketiga yaitu mekanisme elektromagnetik. Ada radiasi terpancar secara radiasi gelombang elektromagnetik dari otak kita, dari jiwa kita untuk mengontrol, untuk mengendalikan dan melakukan apa saja terkait dengan mekanisme gerak badan kita, bahkan pikiran kita, bahkan informasi yang ada di otak kita, perasaan, rasionalitas, logika, kesimpulan apapun yang ada di otak kita bisa ditransfer, ditransmit keluar diri kita berhubungan dengan sesuatu, peristiwa di luar diri kita, bicara dengan orang lain melalui gelombang otak kita, dan seterusnya. Itu nanti menjadi kajian yang terpisah. Tapi intinya, seorang manusia dengan jiwanya yang berada di dalam otaknya itu bisa melakukan 3 mekanisme. 1 hormonal, yang kedua secara sinyal-sinyal kelistrikan, dan yang ketiga secara elektromagnetik. Nah, kemudian terkait dengan kritik dari kawan kita, terkait dengan bahwa jiwa itu berada dalam wilayah metafisika, karena itu tidak bisa dibahas secara fisika. Itu adalah bagian yang saya tidak sependapat. Penggunaan kata metafisika itu sesungguhnya dikarenakan seseorang tidak memahami fisikanya dan kemudian dia tidak bisa memberikan bukti-bukti pendekatan secara saintifik, kemudian tinggal mengubah namanya fisika menjadi metafisika. Ini sesungguhnya adalah suatu cara yang diambil oleh para filsuf yang tidak menggunakan pendekatan-pendekatan atau tidak menguasai pendekatan-pendekatan ilmiah, scientific, tetapi lebih menggunakan pendekatan filosofis. Sehingga metafisika ini masuk cabangnya adalah di dalam pendekatan filsafat. Ketika mentok secara ilmiah, secara saintifik, kemudian dia tinggal menambahkan penggunaan kata metafisika. Itu sama dengan fenomena natural, alamiah, kemudian ketika tidak masuk di nalar dia, kemudian ditambahi supranatural. Dengan cara itu dia aman untuk tidak memberikan bukti-bukti ilmiah terkait dengan hal-hal yang sesungguhnya atau fenomena yang sesungguhnya bisa dijelaskan secara ilmiah, cuman mungkin dia belum memahaminya. Atau dalam psikologi juga dikenal parapsikologi. Jadi ilmu jiwa yang kemudian mentok pada sesuatu yang dia tidak bisa memberikan bukti-bukti atau penjelasan ilmiah terkait dengan sesuatu yang dianggap gaib dalam dunia ilmu jiwa itu ditambahi dengan kata parapsikologi. Sahabat sekalian, sesungguhnya ketika ilmu pengetahuan sains ini berkembang sedemikian hebatnya di abad-abad terakhir ini, maka hal-hal yang dulunya dianggap metafisika itu sudah menjadi fisika biasa. Dulu hal-hal yang terkait dengan benda-benda sangat kecil, tidak kasat mata, tidak bisa didengar oleh telinga, oleh panca indera, itu disebut sebagai metafisika. Bahkan di level molekul saja, peristiwa-peristiwa molekuler yang tidak kasat mata itu dianggap sebagai metafisika karena tidak bisa menjelaskan. Tetapi ketika fisika modern berkembang sedemikian hebatnya, diketahuilah bahwa benda-benda ini tersusun dari molekul. Nah, ini akhirnya masuk ke fisika biasa. Molekul tersusun dari atom, dulu aktivitas interaksi di level atomik dianggap metafisika. Tapi sekarang bukan lagi metafisika, itu fisika biasa. Di partikel-partikel subatomik, proton, neutron, dan seterusnya, kenapa misalnya 1 gram uranium bisa menghasilkan ledakan sangat dahsyat? Orang dulu menganggap ini kekuatan metafisika. Tetapi sekarang tidak lagi, dikarenakan sudah difahami mekanismenya. Apakah pikiran kita ini adalah metafisika? Enggak, sekarang ini sudah bisa diukur dengan menggunakan peralatan-peralatan, bahkan bisa diterjemahkan, bisa digunakan untuk memerintahkan apa saja peristiwa-peristiwa yang kita inginkan melalui media komputer misalnya. Jadi sinyal-sinyal kelistrikan yang ada di otak kita, di mana otak itu mewakili, merepresentasikan jiwa, itu sekarang bisa diukur, bisa diterjemahkan, bisa dimanfaatkan untuk banyak hal.
termasuk gelombang elektromagnetik yang bukan hanya soal kelistrikannya. Listrik adalah bagian dari elektromagnetik, tetapi lebih luas dari itu, sinyal-sinyal elektromagnetik yang bisa diradiasikan, dipancarkan tanpa melalui media, itu dulu dianggap sebagai metafisika. Telepati dianggap sebagai metafisika, telekinetik itu dianggap sebagai metafisika. Sekarang enggak lagi, itu dipelajari dalam fisika biasa, dikarenakan mekanismenya sudah diketahui. Jadi sahabat sekalian, banyak sekarang data-data, bukti-bukti empirik yang menunjukkan bahwa jiwa itu tidak lagi berada di wilayah metafisika. Itu berada di dalam fisika biasa. Apalagi ketika Anda mempelajari tentang mekanika kuantum atau fisika kuantum. Hal-hal yang dulu dianggap tidak bisa dijelaskan itu sekarang semakin bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum itu. Bahwa sebuah peristiwa, sinyal, energi bisa muncul dari sesuatu yang dianggap tidak ada. Tiba-tiba muncul begitu saja. Itu sekarang bisa dijelaskan dengan menggunakan pendekatan fisika kuantum. Jadi sahabat sekalian, ketika ada seorang kawan kita mengatakan bahwa jiwa itu tidak berada di wilayah fisika biasa, melainkan di wilayah metafisika, dan sampai kapanpun tidak bisa dijelaskan secara saintifik, maka itu kekeliruan yang sangat mendasar. Dikarenakan sains sudah berkembang sedemikian hebatnya dan kemudian bisa memberikan bukti-bukti empirik terkait dengan keberadaan jiwa dan fungsi jiwa dan mekanismenya seperti apa. Maka kalau kita kembali menggabungkan antara informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim dengan pendekatan saintifik, kita mendapatkan kesimpulan yang terkontrol. Yang benang merahnya kelihatan sangat jelas bahwa yang disampaikan Al-Quran itu mendapatkan bukti-bukti empirik dari pendekatan neuroscience atau pendekatan secara saintifik. Terkait dengan jiwa ini di dalam Al-Quran, Allah menganjurkan justru untuk mempelajarinya, untuk memikirkannya, untuk menjelaskannya. Ternyata justru itu yang dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Al-Quran. Di antaranya, silakan dibaca dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, wallati lam tamut fi manamiha. Fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Allah memegang jiwa seseorang ketika matinya dan memegang jiwa seseorang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda atau pelajaran bagi kaum yang berpikir. Ayat ini sangat mendalam dan butuh kajian tersendiri, tetapi secara ringkas kita mendapatkan gambaran di sini. Bahwa jiwa yang digambarkan Allah dibikin analoginya antara orang yang mati dengan orang yang tidur. Bahwa jiwa keduanya ini ditahan oleh Allah. Orang yang mati itu ditahan oleh Allah tapi tidak dikembalikan. Kalau orang yang tidur, jiwanya, fungsinya ditahan oleh Allah tapi nanti dikembalikan ketika dia bangun. Oke, itu menjadi kajian yang terpisah. Poin pentingnya di akhir ayat ini kemudian Allah mengatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian ini tentang mekanisme kejiwaan ini terdapat pelajaran, ayat-ayat Allah, tanda-tanda, hikmah-hikmah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menggunakan pikirannya. Jadi sahabat sekalian, ayat ini mendorong kita justru untuk mempelajari apa yang disebut sebagai nafs atau anfus atau secara saintifik disebut sebagai mind, soul, dan jiwa itu. Dengan kata lain bahwa ini tidak berada di wilayah metafisika yang kemudian seseorang bisa melakukan klaim secara subjektif
Sudah nggak bisa dibahas ini. Ini adalah wilayah metafisika yang harus dipelajari secara mistis dan seterusnya sehingga tidak ada lagi diskusi kritis terkait dengan itu untuk memberikan bukti-bukti secara saintifik. Tidak. Al-Quran mendorong kita melakukan pendekatan subjektif melalui informasi Qur'ani, tetapi sekaligus melakukan cross-check secara objektif menggunakan pendekatan-pendekatan yang saintifik. Keduanya ini akan menjadi sebuah kesimpulan yang insya Allah komprehensif dan holistik. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya untuk memahami petunjuk-petunjuknya. Baik ayat-ayat kauliyah dari dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang dihamparkan di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.